Perlintasan kereta api kerap sekali memakan korban jiwa, walaupun sudah ada palang pintu kereta dan juga rambu-rambu yang mengingatkan para pengguna jalan. Walaupun sudah ada penjaga perlintasan kereta dan juga palang pintu, tetapi masih banyak para pengguna jalan yang nekat menerobos dan akhirnya terjadi kecelakaan. Dari banyaknya deretan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta, sering disangkut pautkan oleh hal-hal gaib yang terjadi. Banyak yang beranggapan bahwa kejadian kecelakaan ini disebabkan juga akibat adanya setan budek. Dan saat ini tim telusur sudah berkesempatan untuk mewawancarai seorang yang berprofesi sebagai penjaga perlintasan kereta api. Banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Bang Ipung. Dan sekarang kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Ipung ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Bang, boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bang? Oh ya, nama saya Ipung. Biasa dipanggil sih Bang Ipung. Alhamdulillah saya tinggal di sini. Dari kecil juga memang tinggal di sini. Asli sini saya. Bang Ipung, biasanya nih Abang setiap hari nih aktivitas di sini tuh ngapain aja, Bang? Kalau aktivitas keseharian saya buka warung. Kalau pagi nih, pagi buka warung sampai jam setengah 9, jam 9. Nah, jam 9 biasanya saya datang kemari deh nih, koordinator parkiran gitu. Ngecek-ngecek anak-anak parkiran deh tuh. Biasanya sampai jam 12 nih saya di sini. Setelah jam 12 saya balik lagi ke warung istri saya gitu. Kan kebetulan warung ada dua nih, di Pemancingan, di Empang sama di stasiun. Nah, biasanya saya ngecek dulu lagi ke Empang, dari Empang baru saya balik ke stasiun, bantuin istri. Udah itu aja sih keseharian. Sampai nutup warung stasiun, malamnya baru ke Empang saya gitu. Yang saya lihat kan di perlintasan ini kan padat ya, Bang ya? Iya. Aktivitas dari kendaraan mobil atau motor tuh penuh selalu nih, Bang. Pernah nggak sih ada kejadian kecelakaan yang bisa sampai memakan korban jiwa di perlintasan kereta ini, Bang? Oh banyak Bang, ada banyak. Wah, boleh dibilang ya ada aja yang karena, mohon maaf ya, mungkin boleh dibilang dari ajal atau dari pengendaranya yang ceroboh. Padahal kan kita sudah ngeberhentiin ada kereta, tapi dari pihak pengendaranya pengennya buru-buru gitu. Ada salah satu angkot dan kemarin juga driver ojol tuh sama penumpangnya meninggal juga gitu. Kalau untuk yang kejadian angkot kan sempat viral nih, Bang ya? Itu gimana ceritanya, Bang? Jadi angkot itu posisi karena angkot memang suka nyerobot ya, dia jadi ngambil jalur kanan nih nyerobot, padahal udah dibilangin. Nah sedangkan yang lain ini udah berhenti gitu ke kanan, nggak taunya nih kereta gancet kanan kiri dari arah kota sama arah Tangerang nih gitu. Nah yang arah kota dari kota ke Tangerang ini udah lewat. Nah ini yang dari Tangerang nih belum, dia kena lah nih ceritanya gitu. Abis dah mobil ringsek dah tuh. Nah itu kebetulan memang teman saya sendiri, teman saya dulu kan sempat narik angkot juga saya. Nah itu teman angkot saya juga, teman saya sendiri. Nah saya tolongin lah nih yang satu namanya Bonik. Nah yang satu lagi supir namanya Rian gitu, ada di Palembang, dia mungkin udah trauma kali ya. Nah itu dia alhamdulillah selamat itu. Ada banyak sih kejadian di sini gitu, ada banyak gitu, cuman yang viral itu. Kalau untuk yang ada di dalam angkot nih, Bang, penumpangnya ada berapa? Penumpang sih pada waktu itu ada berapa? Saya lupa, yang saya inget sih driver sama teman saya aja gitu di belakang, tapi ada beberapa penumpang sih, ada 3 atau berapa gitu, saya lupa gitu. Saya lupa nggak, karena fokusnya saya ke driver ini karena posisinya kegencet. Itu fokusnya, karena yang satu teman saya ini si Bonik udah saya larikan dulu ke rumah sakit. Nah cuman yang ini, yang driver ini kegencet gitu. Jadi pada saat evakuasi itu bener-bener memakan waktu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 jam gitu. Bener-bener parah angkot itu. Alhamdulillah semua yang ada dalam angkot ini selamat, Bang ya? Selamat, alhamdulillah selamat semua, selamat. Alhamdulillah selamat itu semuanya. Kalau untuk yang ojol? Kalau yang ojol nggak selamat. Dua-duanya? Dua-duanya meninggal gitu. Penumpang dan ininya apanya, drivernya gitu. Dari awal Bang Ipung ada di sini sampai saat ini, itu memang udah nggak ada palang pintunya atau gimana nih, Bang? Memang nggak ada. Dari awal terbentuk ini memang udah nggak ada. Dari zaman nyai saya gitu pun nggak ada. Jadi dari warga anak muda sini aja yang inisiatif untuk parkir gitu, daripada membahayakan pengendara yang lain gitu. Kalau untuk penghasilan lah ya,
Dari hasil abang dan kawan-kawan nih biasanya dalam sehari berapa bang kira-kira? Ya alhamdulillah sih cukup aja lah buat keluarga gitu di rumah ya, buat anak istri. Intinya kalau dari saya nih, kita orang selagi kita usaha kenapa enggak gitu. Jadi saya berusaha dan mensyukuri aja gitu rezeki yang udah dapat gitu. Variasi sih dapat, cuman alhamdulillah cukup lah untuk inilah, kita syukurin aja gitu. Berapapun penghasilan yang abang dapat selalu abang syukurin bang. Iya, Subhanallah banget nih bang, keren nih bang. Kalau kejadian mistis nih bang, abang kan udah lama di sini. Iya. Pernah nggak nih abang ngalamin kejadian langsung gitu bang? Wah, kalau kejadian langsung udah banyak tuh bang, udah nggak kehitung. Wah banyak bener ya, karena memang saya tinggal di sini lagi kan, asli sini gitu. Pernah suatu malam juga, waktu itu kan ada kecelakaan juga, bapak sama ponakan apa anak gitu, saya nggak tahu juga, lupa. Nah saya ditongolin deh tuh sama anak kecil dengan secara langsung dah. Itu pernah itu kejadian kayak gitu tuh, ditongolin dengan wujud dia yang berantakan gitu. Bang Ipung, Ya siap. udah malam nih bang. Bener-bener. Nggak terasa bang ya? Nggak terasa. Lumayan juga nih kita dari siang aktivitas sama Bang Ipung sampai bener. malam hari nih bang. Iya benar-benar. Bang, saya mau denger nih bang cerita lengkap pas abang ngeliat sosok anak kecil yang, sorry bang, tubuhnya hancur nih bang. Ya jadi gini, pas abis kejadian kecelakaan itu ya, siang apa kalau nggak salah, kurang lebih siang lah. Pas habis kecelakaan ya kan, otomatis dari pihak PT KAI juga kan ngejagain kayak semacam PKD-nya atau security atau apa gitu. Saya juga kan suka bolak-balik karena di perlintasan kereta api juga kan di dalamnya ada opang tuh ya, ojek. Nah kebenaran saya lagi mau nyamperin temen saya, namanya si Nian Babon. Ada keperluan sedikit gitu, saya samperin. Nggak ada, udah. Saya balik lagi nih, saya nyari-nyari ke depan, katanya nggak ada juga, ada di dalam. Nah akhirnya saya ke dalam nih, jalan kaki, namanya memang gelap ya, yang di sebelah sananya gelap, nggak ada penerangan lampu. Nih saya ngeliat itu siapa di tengah rel ya kan, saya ngomong sendiri di tengah rel gitu, ngapain tuh anak kecil. Saya lihat, saya deketin, saya dipanggil gitu, manggil gini itu dengan tubuh hancur gitu kasarnya, maksudnya ya gitulah. Agak serem juga gitu, saya pikir astagfirullahaladzim, saya nyebut astagfirullahaladzim, udah saya jalan cuman saya nggak ngomong gitu, saya nggak ngomong sama teman saya ini gitu. Saya balik lagi dan udah nggak ada gitu, udah saya pulang gitu. Dan yang ngelihat itu pun bukan cuman saya doang gitu, dan dari pihak PKD atau apa gitu, PKI-nya tuh ada yang ngelihat juga, katanya ditimpuk pakai batu kerikil gitu yang di rel gitu ya kan, ditimpuk dan nengok, panggil juga gitu sambil nangis gitu. Nah pihak PKD nyebut juga astagfirullahaladzim kata dia. Nah dia namanya mungkin punya keberanian gitu, dia nyebut, dia bilang ya udah pulang, alam kamu udah beda katanya gitu. Udah dikirimin Fatihah atau apa, saya nggak ngerti lah, dan hilang lah gitu. Udah, dan pihak PKD pun apa siapa gitu nggak ngerti, pokoknya keamanan PT KAI deh gitu. Udah dia biasa jaga kayak biasa gitu. Masih ada nggak nih kejadian-kejadian yang abang alamin di perlintasan rel kereta api bang? Ada dulu, cuman waktu zaman saya masih SMA lah, masih remaja gitu, masih umur 18, 19, 20 gitu ya, masih remaja. Saya sempat tinggal di daerah Cakung sana gitu. Tinggal dari sana, punya temen juga di sana, ada beberapa temen, ada 6 orang apa. Namanya si Ipul sama si Roy, Kopral gitu. Nah, mereka parkir di sana, parkir perlintasan dari kereta api gitu. Nah, saya tinggal sana, lama-kelamaan saya ikut parkir di sana gitu. Nah, ikut parkir sama sip-sipan gitu sistemnya gitu. Namanya nggak ada palang pintu. Saya ikut parkir lah di sana, dan salah satu teman saya juga sempat ada yang almarhum di sana gitu, ketabrak kereta juga gitu. Teman saya ini yang almarhum nih sebelum kejadian nih ya. Jadi saya kan lagi nongkrong nih, iseng-iseng nih sama Kopral, si Ipul,
sama si Jaka nih, pada nongkrong sama saya nih main gitar asik-asik. Nah si kopral ini teman saya, tahu-tahu dia nyeletuk, mau pamit katanya, mau pulang kampung. Terus saya celetukin sambil bercanda, lu mau ngapain pulang kampung, emang ada yang nerima lu di kampung? Saya bilang gitu, kan lu udah dianggap hilang, saya bilang gitu. Agak bang, gue mau pulang udah jenuh, kata dia. Ayo udah jangan ngobrol, ntar aja kita nyanyi dulu happy, saya bilang gitu sambil ngopi ngerokok. Udah selesai itu udah melanjak malam, saya pulang ke kontrakan gitu. Nah sampai ke pagi deh tuh, sampai siang karena jatah saya kan sore ya, malam ya jatah saya menjelang maghrib. Mau bentar lagi aplusan saya, datang nih si kopral ngetok-ngetok pintu. Bangunlah saya, kenapa lu? Nah dia cerita, dia ngomong sama saya, dia bilang, gue mau pamit kemana lu? Saya bilang begitu. Gue mau balik kampung. Ya mau ngapain lu, kan kita mau jatah aplusan, dia bilang gitu. Enggak dah, gue mau pamit ya, dia bilang gue mau jenuh. Udah masuk lu, ngobrol kayak biasa. Cuman si kopral tergesa-gesa mau balik kayak biasa aja. Ya udah akhirnya dia pamit, dulu tunggu gue di rel, ntar gue ke rel, saya bilang gitu. Nah saya tidur lagi, nggak lama handphone teman saya bunyi nih, berdering nih si Ipul. Tahu-tahu ngedenger suara kaget dia. Yang bener lu ini. Saya kaget, selesai dari telepon saya tanya, kenapa lu? Kenapa? Kopral meninggal gini-gini. Lah, nggak mungkin lu, orang tadi habis dari sini lu sama gua ngobrol, saya bilang gitu. Lu gila kali, saya bilang gitu. Bohong lu, nggak mungkin. Bener nih, yaudah kita kesana udah kita cek, kita tanya-tanya. Ternyata pas sampai di sana benar gitu, si kopral udah hancur lah sebelah badannya nih belakang, karena saya nanya sama saksi mata keserempet atau apalah, saya nggak ngerti gitu ya kan. Ada yang bilang setan budek atau apapun, saya nggak tahu lah pokoknya dah. Ini saya ngeliat teman saya aja udah dibawa ke rumah sakit, saya cek rumah sakit ya itu dia badannya separoh ya hancur lah. Saya juga bingung, udah kaget lah saya juga, serba salah gitu. Tahu memang si kopral udah almarhum baru nemuin saya, atau memang habis pulang dari tempat saya di almarhum, saya nggak tahu juga gitu, karena jedanya nggak begitu lama gitu. Tahu-tahu dapat kabar seperti itu, saya juga kaget. Saya tanya sama yang aplusan itu, si temennya si kopral ini yang satu sip sama dia, meninggalnya kapan? Terus kata dia sebelum maghrib. Waduh, saya bilang, sedangkan sebelum maghrib itu menjelang mau aplusan dia datang ke tempat saya, ke kontrakan saya gitu. Jadi saya bingung nih, antara ngedrop kaget, udah bingung deh. Ya Allah, saya bilang, nih yang datang siapa? Saya bilang begitu. Saya tanda tanya nih, kalau menjelang sebelum maghrib, sedangkan jarak kontrakan saya dari ke parkiran itu agak lumayan juga jauhnya. Makanya saya bingung nih antara si kopralnya atau bukan, saya juga masih bimbang dan nih. Gitu, kemungkinan besar ya bisa jadi arwahnya apa siapa sih, gue nggak ngerti lah gitu. Berarti si almarhum kopral ini sebelum kejadian kecelakaan sempat pamit pengen pulang. Dia pamit mau pulang kampung gitu, kayak apa ya, seolah-olah kayak ngebekasin gitu. Dan dari raut gua aja juga nggak kayak biasa, karena orang ini paling apa ya, kalau di tongkrong grecekan lah kalau boleh dibilang, paling aktif gitu. Boy ayo kita kesini, boy ayo kita sini main gitar, beli kopi, beli ini, beli itu lah. Namanya zaman dulu ya, saya masih ya boleh dikatakan masih bengal, masih badung lah. Yuk beli minuman lah, ini itu. Banyak perbedaan dari sikap dia gitu. Makanya saya juga kaget gitu ngelihat bukan ngelihat, dapat kabar seperti ini saya kaget gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan nih Bang ya. Yang datang ke kontrakan abang nih bukan kopral gitu. Ya bukan kopral, mungkin ya wallahu alam bisawab juga ya, kemungkinan besar ya itu dia, bisa jadi dia memang bener mau pamit gitu. Karena dari malam nongkrong itu dia mau pamit, saya selalu bercandain gitu. Mungkin ya ini dia keseriusan dia gitu, dia mau pamit balik ya ini dia kali, mungkin saya pun kaget gitu. Kejadian kecelakaannya itu gimana Bang? Keserempet kereta atau tertabrak atau gimana nih? Kalau menurut saksi dan yang satu aplusan nama dia satu sip nih ya, katanya keserempet. Kopral itu kayak orang bengong apa gimana, padahal udah dibilangin, udah diterakin pral kereta gitu katanya. Cuman katanya sih ya begitu, kayak orang apa ya, kosong, tatapan dia kosong gitu. Jadi dia posisinya ada di pinggir rel, karena rel kereta itu kan agak melebar ya kanan kirinya. Nah dia nggak ada di tengah, cuman di pinggir kata yang satu sip ini. Jadi keserempet gitu.
kemungkinan besar pala belakang kehantem mau badan gitu ya kan, jadi dia mental ke luar jalur kali gitu. Kalau dia masuk ke dalam jalur ya amit-amit ya Bang Bayi, pada terpecah lah tuh anggota badannya ya kan. Setelah habis kejadian itu kan saya aktivitas kayak biasa dah nih ya kan, kayak semacam parkir lagi, dan yang satu shift juga udah ada gantinya nih, si Ipul nih. Dia berdua sama si Ipul. Nah si ini yang satu shift sama si Kopral ngomong ke saya, dia bilang gitu, saya lagi di warung kopi nih kan, situ ada warung kopi, saya ngomong, dia marahin saya, Bang apa, lo tadi ngeliat Kopral. Saya celtil, lu jangan kayak orang dongo, lo Kopral udah nggak ada, saya bilang gitu. Bener Bang, kata dia, Kopral manggil tadi nih barusan nih kereta lewat. Ya terus gua kan di seberang tuh, nah gua ngeliat Kopral tuh mukanya hancur, cuman kayak manggil gua nih, kereta lewat, kata dia. Nih tadi yang gua bawa kemarin nih kereta lewat, pas kereta abis lewat gue liat Kopral nggak ada, makanya gua marahin lu, kata dia. Gua ngomong sama lu, yang bener lu, benar gua ngomong bohong Bang. Waduh, kata dia, udah lu kirimin Fatihah aja, saya bilang begitu, kirim Fatihah aja biar dia tenang, saya bilang gitu di sana. Ya udah Bang, kata dia, tapi bener Bang itu Kopral, kata dia. Ya udah dia jangan dibahas, skip, saya bilang gitu. Lu gila, gua parno, saya bilang gitu, gua parkir malam nih, saya bilang begitu. Tapi lu bener itu lu ngeliat si Kopral, bener Bang, kata dia nih, kata temen yang satu shift. Gue yakin itu dia, orang bajunya, celananya, topinya, itu dia yang dipakai. Topi yang dari lu Bang, topi yang dari lu yang lu kasih. Buset, tapi lu bener yakin gue Bang 100% itu dia, sumpah. Dia bilang itu manggil tadi ini yang tadi kereta lewat yang gue maaf di sana sama lu nih. Ya udah dia skip deh, gue parkir malam nih. Gue parno bukan apa-apa, aduh lu gila, bikin gue nggak tenang. Berarti ini kejadian beberapa hari setelah si almarhum teman Abang ini meninggal. Iya. Terus si Ipul ya Bang yang ngalamin Bang ya? Iya. Ipul ini melihat si almarhum dengan kondisi tubuh yang hancur. Iya. Wah gila sih. Dengan tubuh yang ya begitulah, gimana sih? Ya amit-amit dah yang ya tubuh hancur kayak gimana sih begitu. Dengan selaya ke tubuh hancur ketabrak kereta gitu, sempoak gitu dah. Ya untungnya sih nggak ke ini kasarnya ya, bukan yang ke ini ya. Hancur dah, bener-bener hancur dah pokoknya dah. Gitu dah. Oke. Ini masih ada keganjalan nih Bang yang gue pengen tanya nih Bang. Mungkin nggak nih sih Bang almarhum Kopral ini nggak tenang nih? Karena biasanya ya Bang ya, orang yang meninggal kecelakaan kereta ini banyak tubuhnya itu yang dimakamin nggak lengkap atau kurang. Iya bener sih ke situ aja mah. Kalau masalah tubuh nggak lengkap ya memang bener ya. Ya entah kuping, entah tangan, entah jari kan gitu. Merasa apa ya, ada yang kurang gitu pada saat di pemakaman itu gitu. Namanya orang tabrak kereta ya, kan anggota tubuhnya nggak lengkap gitu. Mungkin dia nggak tenang, ya itu dia sering nampakin diri gitu. Ya bukan cuman si almarhum aja gitu. Pada waktu almarhum ada juga saya sering ngalamin sama almarhum juga kejanggalan korban-korban kecelakaan dulu gitu. Sering ngalamin gitu. Ada sih suatu kejadian yang bener-bener bikin saya takutan gitu, rasa trauma gitu. Karena bener-bener kejadian ini bener-bener bikin saya harus hengkang dari situ gitu, harus hijrah gitu. Waktu saya lagi nongkrong sama temen-temen sama anak-anak nih, saya lagi nongkrong main gitar biasalah, ngopi ya kan, namanya masih zaman-zaman masih muda ya kan, jiwa muda, ngopi, ngerokok, lagi nyanyi-nyanyi, ada suara anak kecil nih nangis, cuman saya masih bawa selau, saya nyanyi aja terus dah tuh main gitar. Lama makin kenceng nih, saya stop dah tuh suara gitar, jadi harus dengerin, kenceng nih nangis, kayak orang apa ya, sedih banget dah, bener-bener bikin bulu kuduk merinding deh. Saya tanya sama teman saya nih yang orang situ asli, woi bro, lu nggak denger gak ada yang nangis? Apaan? Kata dia, ini ada yang nangis. Iya deh, itu mah udah biasa. Maksud lu udah biasa kayak gimana sih? Udah, itu mah udah biasa. Iya tapi ada yang nangis nih. Iya udah biasa. Ntar juga ada bau amis nih, kata teman saya nih. Bau amis? Bau amis apaan? Maksud lu apaan nih? Makin gak connect nih, saya nggak paham deh nih ada apaan nih. Maksud lu gimana nih? Temen bilang dulu katanya ada kejadian nih, ibu-ibu bawa anak bunuh diri di sini. Kata temen saya nih. Nah dari ujung sono sampai tempat ngelewatin saya parkir tuh mayatnya keseret. Tuh bilang gitu. Wah gila, saya bilang begitu.
Udah deh, di situ saya makin merinding deh tuh, makin kacau deh tuh, nggak karuan deh tuh. Akhirnya saya bilang udah deh, cabut deh, cabut. Dan di situ juga makin bikin tekad saya bulat untuk keluar deh dari situ deh. Saya pindah deh, nggak mau parkir di situ. Saya berpikir, wah gue nggak mau mati konyol deh di sini gitu, karena dari kejadian almarhum teman saya sampai ini lagi, saya bilang gitu, udah deh, saya nggak karuan. Akhirnya saya hijrah lah dari situ gitu. Wah, ini gila sih Bang. Berarti sebelumnya Abang sempat ngedenger suara anak kecil nangis. Sempat itu, jelas banget. Terus Jelas. disusul sama bau amis. Iya, bau amis itu. Kenapa bau amis Bang? Nggak ngerti juga, mungkin darahnya dia apa gimana, karena kan darah amis ya. Apa gimana saya nggak ngerti lah kalau untuk bau amis itu. Tapi bener-bener amis itu menyengat banget dah pokoknya kasarnya di malam itu. Udah gitu kan, kalau untuk suara ini kan di perlintasan rel kereta api ya, berisik itu, nggak mungkin nggak ngedenger gitu. Saya ngedenger banget jelas gitu pada waktu itu, suara anak kecil nangis, dan amis itu makin lama makin nyengat, dan saya juga makin mual gitu. Saya bilang, udah nggak bener deh, bulu kuduk juga udah nggak karuan deh nih. Kalau kata teman saya nih ya, ini suara anak kecil ini nangis, itu anaknya memang. Nah kalau ibunya mau datang ini, dia selalu ngasih ciri khas itu, kayak apa, bau-bau amis gitu. Kata teman saya nih, memang seperti itu, dan udah banyak warga juga yang bener-bener ngalamin gitu kejadian itu. Jadi bukan cuman saya doang gitu. Makanya saya bilang, tadinya kan saya takutnya kan saya dibilang bohong, dan ternyata dari teman saya, karena emang teman saya juga orang asli sana gitu, asli Cakung gitu ya. Dia bilang memang benar, bukan cuma lu doang gitu. Di sini sering, tuh warung kopi aja dia lu tanya, itu sering gitu. Oke, berarti kemunculan si ibunya ini diawali dengan tangisan anaknya dulu. Ya, setelah tangisan anak baru aroma bau amis itu. Nah, berarti itu ada dia tuh. Ada ibunya, cuman ibunya nggak menampakkan gitu. Makanya saya bilang, aduh gila, ini makin gila di sini, saya bilang gitu. Jadi itu kejadian itu bukan cuman saya doang yang ngalamin, tapi warga sekitar, dan ada beberapa pengendara juga warga situ gitu. Kalau lewat seliwiran bau amis gitu, Nih ada lagi Bang nih, setelah saya hijrah dari sana ya, yang sekarang saya tempatin nih di Rawabuaya, di tempat istri saya gitu. Ada suatu kejadian gitu, ibu-ibu nih bunuh diri dah, itu emang bener-bener niat bunuh diri kalau kata saya tuh ya. Karena apa? Dia adanya di jalur yang mati nih, kan karena rel kereta ini bagi dua nih, cuman jalur sana yang mati gitu, nggak ada lalu lalang mobil ya. Kalau yang sebelah sini kan ada lalu lalang mobil. Nah saya ngelihat itu ibu-ibu emang lagi di situ, lagi duduk, lagi santai. Saya pikir kemana lagi nyantai aja sambil main handphone biasa, saya nggak tahu. Nah kereta dari arah kota nih, dari Duri nih, tes. Nah kereta udah mau deket, dia tabrakin dirinya. Buder, wah, kurang ketabrak, rame dong pada teriak, keseret nih sampai ngelewatin tempat saya parkir gitu. Nah anggota tubuhnya emang bener-bener berantakan deh tuh Bang, berantakan, bener-bener tangan di mana, kaki di mana, pala di mana, wow dia bener-bener berantakan. Itu ada videonya istri saya, foto-fotonya juga ada kalau dia masih nyimpen ya. Setelah kejadian itu kejadian itu tuh. Nah udah, dapat besoknya 2 hari apa gitu ya. Ada yang ngelihat nih katanya nih, dari tengah-tengah rel lorong ono, sebelah sono no Bang no, ada yang jalan tanpa anggota badan gitu. Ini orang langsung kabur kenceng banget, teriak-teriakan Bang. Yang ini kan ada tukang kopi nih namanya si Bro nih, lari tuh ke tukang kopi itu si Bro. Kenapa Bang? Ada setan kata dia. Lu beneran Bang ya, badan yang ini separuh udah hilang dah kasarnya nih, anggota tubuhnya nggak lengkap dah. Yang dia ngadu ke si Bro ini, ya emang habis kejadian bego kemarin kan gitu. Iya itu bener-bener Bang ditampakin itu, bener-bener anggota badan udah nggak ada. Jadi pala juga udah nggak ada, jalan badan selayaknya gitu, kayak terbang ngambang gitu. Wah ini sih kacau nih yang dilihat sama si orang ini nih Bang. Karena kan anggota tubuhnya nggak lengkap nggak lengkap gitu. Jadi ya nggak tahu deh, saya nggak ngerti deh itu. Apa mungkin dia nggak tenang gitu, apa dia nyari anggota tubuhnya, apa gimana kan kita nggak tahu juga karena memang anggota tubuhnya berantakan. Pada saat kejadian kan Abang sempat melihat korban sebelum meninggal. Iya. Usianya korban kira-kira berapa tahun? Udah tua juga ya, umur 50-an deh, kurang lebih 50-an.
umurnya udah tua juga. Saya dapat informasi mah salah satu guru di sekolahan gitu, di sekolah daerah-daerah sini gitu, yang nggak bisa saya sebut namanya lah, takut ini ya, saya juga jaga privasi dia gitu. Nah itu pun saya nggak tahu gitu kenapa dia bisa bunuh diri, saya juga nggak tahu persis gitu. Cuman yang saya tahu ya dia sempat duduk di situ gitu, di perintasan rel itu, tapi duduknya di pinggir selayaknya orang lagi mainin handphone lah. Saya kan juga ngelihatnya mungkin dia lagi chattingan. Saya sih dari tim telusur juga nih, mewakili tim telusur ya. Paling yang bisa cuman saya kasih saat ini cuman doa ya Bang Ya, buat almarhumah doa ya. yang terbaik lah untuk almarhum dan almarhumah ya. Yang meninggal dengan cara yang naas, Ya, semoga diampuni segala dosanya. Amin, dan amin, amin. diterima amal ibadahnya. Bang. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Bang Ipung, Ya, suka dukanya nih Bang, menjalani profesi sebagai Bang Ipung alami saat ini nih. Apa aja nih Bang? suka dukanya ya, apaan ya? Kadang-kadang ya kalau sukanya ya kalau lagi ada yang ngasih lebih dah gitu, apalagi mau menjelang lebaran ya, berkah gitu dah kasarnya ya. Ada aja yang ngasih lebih gitu, ada yang ngasih bingkisan gitu, alhamdulillah. Nah dukanya yaitu dia di saat hujan kita harus berjibaku sama air gitu ya, tapi di satu sisi kita harus jaga juga nih rel nih. Kalau kita tinggal ya amit-amit jabang bayi dah, ya kan, pengendara nggak ada yang jagain, tahu-tahu ada kereta gitu. Nah kadang-kadang nih kita udah jagain ya bukannya ya kita sih pasti berharap ya, bukan nggak munafik juga ya, kita berharap juga dikasih kan gitu ya. Kasar gedenya 500 perak, kecilnya nggak apa-apa, udah alhamdulillah kita gitu, diucapin makasih ya Bang, kita juga udah senang gitu. Ya sukanya apa dukanya kadang-kadang kita udah jagain hujan-hujan ilo seperak juga kan yang ngasih gitu, cuman ya kita sabarin aja, rezeki juga udah ada yang ngatur gitu. Bang Ipul, terima kasih banyak sekali lagi Bang Ipul. Sama-sama. Sudah mau berbagi pengalaman-pengalaman mistisnya nih terhadap tim telusur nih Bang Ipul. Siap. Sebelum kita closing nih Bang Ipul, ada pesan-pesan nggak nih buat para pengguna jalan, khususnya pengendara motor dan mobil yang melewati perlintasan kereta supaya agar lebih selamat, gimana nih Bang? Ya kalau menurut saya, saran saya ya, ada palang pun masih suka terjadi kecelakaan ya. Nah sebenarnya begini, kalau saran saya, apa susahnya sih kita nunggu beberapa menit, sabar gitu untuk keselamatan kita. Oh toh memang kita lagi buru-buru atau urgent, tapi kan keselamatan kita lebih penting gitu. Maksudnya di saat memang kalau ada yang parkir gitu semacam Pak Oga, mereka juga bukan semata-mata untuk maksa minta, tapi mereka kan juga ngejagain keselamatan pengendara mobil dan motor nih gitu. Tanpa mereka, kalau misalkan ada kereta tidak ada palang pintunya, apakah pengendara motor sama mobil tahu itu ada kereta atau tidak? Kan tidak tahu. Makanya pada saat disuruh stop ya berhentilah sebentar gitu. Jadi saran saya untuk pengendara motor dan mobil, di saat di stop sama tukang parkir atau Pak Oga ya coba untuk berhenti aja gitu. Sabarlah untuk beberapa menit. Itu atau untuk keselamatan kita juga, karena ada orang yang nunggu di rumah gitu, nunggu kita di rumah gitu. Oh iya, saya juga menambahin untuk teman-teman saya nih yang satu shift, yang beda shift juga, yang teman-teman yang parkir nih di rel atau di tempat rel-rel yang lain gitu, untuk kita lebih bersabar lagi dan lebih hati-hati lagi gitu untuk ngadepin para pengendara yang agak ngeyel gitu pada saat diberhentiin, kita untuk lebih sabar lagi gitu. Dan sarannya sih kita jangan terlalu bengong dah untuk tukang parkir di rel yang lain gitu, bukan di tempat saya aja gitu ya. Untuk yang di tempat yang lain juga yang nggak ada palang pintunya, jangan bengong gitu kalau pada saat lagi jaga rel kereta atau lagi parkir rel kereta gitu, karena keselamatan kalian juga penting gitu. Dan lebih sabar, hati-hati juga, jangan bengong deh, pokoknya inti jangan bengong deh kalau lagi parkir, udah itu aja. Oke Bang Ipung, terima kasih banyak sekali lagi nih. Mungkin buat teman-teman juga yang nonton video ini dari awal sampai akhir, banyak pesan-pesan yang harusnya bisa nih dijalani dari Bang Ipung nih. Benar. Terutama keselamatan itu memang lebih penting dibanding segalanya Bang Ipung. Benar. Oke Bang Ipung, terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Salam buat teman-teman di parkiran Siap. Semoga sehat dan sukses selalu. Salam juga buat anak dan istri Bang Ipung. Iya, siap. Terima kasih Bang Ipung. Siap. Sama-sama.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang suka sama video yang seperti ini, gue masih banyak rekomendasi video terbaik dari Telusur nih. Salah satunya ada petugas kremasi, petugas pemandi jenazah, dan juga penjual kopi keliling. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini nih. Dan gue Jonaria, see you next video.